Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim? Jumpa kembali di channel kesayangan kita, PCM Harjo Official. Video kali ini bertema tentang tadabbur surat At-Taubah ayat 36. Tonton terus sampai habis supaya jangan gagal paham. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, view, share, dan komen. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, juga tidak kalah penting adalah nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban bagi umat muslim, yaitu menuntut. Yang saya hormati Bapak Ketua PCM Harapan Jaya, Bapak Sodikin SE, Bapak narasumber, Bapak DRS Haji M. Ali Aswad MA, Bapak Ibu jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian pada pagi hari ini adalah pembahasan masalah tadabbur surah At-Taubah ayat 36. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka majelis kita ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sama-sama kita hormati dan banggakan, muliakan Ketua PCM Harapan Jaya, Bapak Ustaz Haji Sodikin SE, serta para pengurusnya, para jamaah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di tanggal 6 Rajab 1444 Hijriah. Semoga kita selalu semangat untuk beribadah kepada Allah, bertolak ilmi dan amal soleh lainnya sesuai dengan fungsi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para jamaah sekalian berbahagia, pada pagi hari ini tema seputar tentang surat At-Taubah ayat 36. Sebetulnya belum termasuk kajian Pak ya, karena waktunya terbatas. Kalau kajian itu menukik sebetulnya lebih dari 2-3 jam
karena mesti banyak referensi yang mesti saya sampaikan. Jadi pada kesempatan waktu terbatas ini seputar tentang surat At-Taubah dibatasi dengan bulan Rajab. Tidak terasa Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di bulan Rajab. Ya, waktu terasa begitu cepat ya. Perasaan Rajab belum lama, Rajab kita tahu lagi. Rajab Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Ini menjadi satu evaluasi bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang agar kita berintrospeksi, bermuhasabah bahwa masih banyak amal kita yang masih kurang, dosa kita yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan kesempatan di bulan Rajab di mana jika seseorang melakukan amal soleh, amal kebaikan di bulan yang Allah muliakan ini, maka makanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan maksiat, siapa yang melakukan dosa, juga dosa-dosanya Allah lipat gandakan. Kisah tentang surat At-Taubah itu ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadribu fihi anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya adalah 4 bulan yang Allah muliakan. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Siapa yang berbuat zalim, siapa yang berbuat aniaya di bulan tersebut, maka janganlah kalian berbuat aniaya, berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Imam Qatadah itu menjelaskan tentang ayat ini. Inna Allah astafa sofaya min khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih daripada beberapa pilihan-pilihannya. Minal malaikati rusulah, daripada malaikat ada yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita sering kita baca, kita hafal dari mulai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Hidrofil, Munkar, Raqib, Nakir. 10 Pak ya. Sesungguhnya malaikat itu banyak Bapak sekalian dan tidak terhitung jumlahnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu berapa jumlah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada malaikat yang Allah pilih, 1 menjadi pemimpin malaikat, Sayyidul Malaikat. Siapa dia? Malaikat Jibril alaihis salam. Kemudian wa minan nasi rusula, menciptakan juga Allah pilih daripada makhluk-makhluk pilihannya dari manusia. Ada yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, itu ada 124.000 manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dari 124.000 Allah pilih kembali 313 yang bergelar Nabi dan Rasul. Dari 313 yang bergelar Nabi dan Rasul, Allah pilih kembali yang wajib diimani 25 Rasul. Yang mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 ini Allah pilih lagi 5 yang bergelar ulul azmi minar rusul. Mereka yang sabar menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 Allah pilih lagi 2 yang bergelar uswah hasanah, contoh tauladan yang baik, yang memberi
memberikan gelar, bukan para malaikat yang memberikan gelar, bukan para nabi yang memberikan gelar, bukan para ulama-ulama, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ajaran Nabi Muhammad ya itu syariatnya banyak ikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian wastofa minasyuhuri, Allah pilih lagi sebagai hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memuliakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, wal ashhurul hurumah, dan bulan-bulan yang Allah muliakan. Jadi urutan pertama bulan apa? Ramadan. Urutan kedua bulan yang Allah muliakan, yang Allah haramkan. Yang haramkan sudah haram berperang pada waktu itu, Pak. Tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Kenapa Allah muliakan bulan Rajab? Jawaban yang singkat adalah karena memang Allah mau memuliakan. Kalau sudah memang Allah memuliakan, kita mau kata apa? Kalau Jokowi mau pilih menteri, siapa menterinya? Mata apa kita? Mau bilang apa kita? Betul Pak? Hak prerogatif dia. Jokowi itu pilih pembantunya ini. Makanya ada satu doa. Betul ini bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diucapkan oleh kalangan umat Islam. Jadi jangan dinisbahkan pada doa Nabi, jangan. Ya, apa doanya? Ketika menghadapi bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab, keberkahan kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya keberkahan di bulan Rajab. Kata ulama, bulan Rajab diibaratkan bulan menanam. Bulan menanam. Ketika kita menanam pohon, menanam tanaman, banyak rumput-rumput di dalamnya, kita bersihin. Betul nggak Pak? Baru kita sebar bibit. Jadi sesungguhnya Rajab itu menuju perjuangan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Rajab kita sudah siap, Sya'ban sudah siap, maka insya Allah di bulan Ramadan kita sudah siap. Maka ada puasa di bulan Rajab. Tapi memang hadisnya doib Bapak-bapak sekalian. Tapi siapa yang puasa silakan. Ya enggak? Tidak ada targetnya. Karena puasa itu di bulan apapun boleh nggak Pak? Lebih-lebih di bulan yang Allah muliakan. Tapi kalau berbicara pahalanya sekian, tidak ada dalilnya. Salah seorang doktor ahli hadis, Dr. K.H. Lutfi Fatullah MA. Saya punya karya beliau disertasi S3-nya itu. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau mau punya fotokopi Pak, ada di rumah saya itu. Seputar tentang hadis-hadis Rajab, memang hadis doib maudhu Pak. Hadis doib maudhu. Doib itu lemah. Maudhu itu hadis yang dibuat-buat. Padahal bukan bersumber dari Rasulullah SAW. Akan tetapi kalau kita ingin mengamalkan amal ibadah apapun di bulan Rajab, boleh kan? Boleh Pak. Bapak puasa silakan. Hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan sum minal hurum. Puasalah dari bulan-bulan yang Allah muliakan. Banyak beristighfar, banyak baca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, menolong orang lain dan sebagainya. Amal ibadah apapun yang kita lakukan di bulan Rajab, maka Allah akan lipat gandakan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan wa ja'alal dzanba fihinna aqluma. Allah menjadikan orang yang berbuat maksiat zalim lebih besar pada dosa-dosanya. Lalu kemudian wa ja'ala fihinna al-amal sholih wal ajru aqluma. Orang yang melakukan amal soleh di bulan-bulan yang Allah muliakan di antara bulan Rajab,
pahalanya Allah lipat-lipat gandakan. Bu, ini belakang, yakin gak Bu? Bu, yakin gak? Baca istighfar, baca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Banyak baca salawat Nabi kita Muhammad SAW, banyak fikih, banyak Quran, istiqomah, tahajud, bersedekah, nolong orang lain, tolak muslimin, bersilaturahim. Ini sesungguhnya Rajab ini jenjang menuju spiritual kita, tangga kita untuk naik di bulan suci Ramadan. Banyak Sya'ban itu, saudara-saudara sekalian, nanti bulan menyiram. Tadi kan tanah kita campur ya, tanamin bibit, kemudian kita siram di bulan Sya'ban. Nanti buahnya kita petik di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita nyampe di bulan suci Ramadan, Pak. Nyampe Pak ya. Karena kalau masalah umur Pak itu Allah yang paling tahu, saudara sekalian. Ya. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan. Di bulan yang paling mulia, bulan apa Pak? Ramadan. Betul kan? Kenapa bulan yang paling mulia? Ada 4 identitas di bulan suci Ramadan. 1, bulan di mana orang-orang beriman diwajibkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan ibadah puasa Ramadan bagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, endingnya, akhirnya agar kita menjadi orang bertakwa. Jadi ibadah itu proses, Pak. Betul nggak? Hasilnya tahajud itu proses, ya zakat proses, kemudian puasa proses, endingnya agar kita menjadi orang bertakwa. Di bulan suci Ramadan, apalagi turunkan Al-Quran. Bahkan seluruh kitab-kitab samawi pertama kali diturunkan di bulan suci Ramadan. 3 ada zakat fitrah, 4 ada Lailatul Qadri. Keadaan inilah yang jauh Pak, 6 bulan Nabi dan para sahabat Pak berharap itu berdoa agar dipertemukan di bulan suci Ramadan. Dari 1 tahun itu dibagi 2. Setelah pasca dia puasa di bulan Syawal, 6 bulan berturut-turut agar ibadah puasa dan amal-amal soleh lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan berikutnya mendekati puasa Ramadan, doa lagi, ya Allah, panjangkanlah usia kami di bulan suci Ramadan. Terkadang Bapak sekalian, ada orang yang menghadapi Ramadan sinis. Masa Ramadan baru kemarin, ada Ramadan lagi ya. Misalnya gue ngopi, ada yang ngopi kan nggak bisa ngopi. Betul nggak Kak? Ada yang sinis. Ya, makanya ada hadis sering diucapkan oleh para ulama ini. Siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, Allah harapkan surga. Hadisnya maudhu. Maksud hadisnya Bapak sekalian. Bukan sahih hadis palsu. Siapa yang bergembira masuk suci Ramadan, masuk surga, enak amat. Betul nggak Pak? Masuk suci Ramadan masa petasan, ke mall, tanah abang, gembira. Itu saudara-saudara sekalian. Ya kan? Logik mau dulu hadis saya itu. Kayak jadi ulama ustaz banyak baca, betul nggak Pak? Banyak sekali buku-buku, kitab-kitab sudah banyak yang keluar dengan metodologi pengetahuan Bapak sekalian. Ya kan? Makanya di bulan Rajab inilah kesempatan yang baik kita untuk menuju tangga-tangga berikutnya, yaitu di bulan suci Ramadan. Insyaallah kalau di bulan Rajab semangat ibadah, semangat thalabul ilmi, semangat tahajud, istiqomah dia membaca Al-Quran dan amal soleh lainnya, menuju Sya'ban, menuju Ramadan, dia akan terbiasa, dia panen pahala. Betul enggak? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Imam Qatadah tafsirkan tentang ayat 36 At-Taubah. Kemudian wastofa minal ardil masajida. Allah pilih lagi hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, bumi
yang paling mulia tempat di permukaan bumi al-masajidah itu masjid. Betul nggak Pak? Khairul biqa fil ardi al-masajid, baik-baik tempat di permukaan bumi masjid. Sekecil apapun masjidnya, sederhana apapun masjidnya, itu masih menang, masih afdol dibandingkan dengan istana-istana yang ada di Timur Tengah sekalian. Banyak ada adabnya masuk ke masjid, buka sepatu, buka sendal, pakai wangi-wangian, makruh hukumnya, bau-bauan, makruh Pak. Karena di situ tata aja bihi malaika, mereka tak terganggu. Bima tak aja bihi nas, Bukhari wa Muslim. Mereka terganggu kalau kita Pak masuk masjid Pak bau-bau, pakai Rexona, habis makan jengkol, makan pete, Pak sikat gigi, pakai Listerine. Kadang-kadang habis makan jengkol pete, nggak sikat gigi, takbirnya Pak. Waduh. Betul Pak? Makruh hukumnya bukan sekalian, tak boleh makruh ya mengganggu malaikat dan terganggu oleh orang-orang yang lain. Ada caranya, ada tahiyatul masjid, tidak boleh berdagang di mana di dalam masjid, bahkan mengumumkan sesuatu pun sebetulnya nggak boleh di dalam masjid. Ada cara-caranya saudara sekalian. Bapak dari mana-mana pergi musafir, ya kan? Datangnya di rumah mana? Masjid, sholat sunnah 2 rakaat minas safar namanya. Disunahkan pulang umroh, pulang dari kampung sana, datangin masjid, sholat apa? Sunnah 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Cukup terbesit. Allah Akbar. Terbesit di hati, saya pulang dari musafir. Kalau mau dilafalkan sulit nggak Pak? Sulit. Ya, aku sholat sunnah safar 2 rakaat karena pulang dari Magelang. Keramaan Pak. Islam nggak begitu-begitu amat, betul nggak? Innallaha alimun bidzati sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang terbesit di hati kita. Terus ini. Nanti kalau mau di videoin Pak, dicari-cari dulu tapi ada yang salah saya sebagainya. Ya kan? Rapat umum ini. Karena langsung saya ini beberapa sekali. Kalau nggak pakai laptop lagi, buat kepala saya. Saya kadang-kadang pakai catatan Pak, saya kadang kaku. Betul nggak? Biarkan saya begini aja dari Bapak yang menilai. Yang penting apa yang disampaikan ada sumbernya dari Al-Quran, Sunnah dan pendapat para ulama. Wastofa minal kalami dzikrahu, Allah pilih daripada omongan manusia yang paling afdal dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Karena ciri-ciri orang yang ulil albab, orang yang punya akal pikiran senantiasa berzikir, Pak. Baca Ali Imran ayat 190 itu. Yang main dulu-duluan tuh, yuk baca. Kedua dari umrohin ntar sampai bandara doang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Ketika Rasulullah SAW dia lambat sholat subuh, Pak, ditungguin oleh para sahabat. Biasanya Rasulullah itu ibadahnya super luar biasa, hadir di Masjid Nabawi duluan. Kok ternyata dia lambat. Bilal berharap-harap ya agar Rasulullah datang. Tapi Bilal bin Rabah dia tidak mulai azan. Rasulullah datang Bapak sekalian. Lambat tapi ditungguin oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain dengan zaman sekarang, Pak, yang main pada song-song, kiainya, gurunya, betul nggak? Iya, gurunya apa, imamnya, rawatibnya, kiainya belum datang, ya nggak? Udah minggu duluan sholat berjamaah. Padahal lambatnya belum begitu lama, betul nggak? Nah, ini ditanya, ya Rasulullah, ibadahnya begitu hebat, luar biasa, kenapa lambat? Kata Rasulullah SAW, baru saja datang malaikat Jibril kepada saya menyampaikan wahyu inna fi khalqis samawati wal ardh dan seterusnya. Rasulullah nangis
Kemudian Rasulullah bersabda, wailul liman qara'a hadhil ayat wa lam yatafakkar. Celaka bagi orang membaca ini ayat biar dia tidak mau berpikir tentang ayat ini, Pak. Ciri ulil albab ada dua, zikir, tafakkur. Zikir, tafakkur. Kalaulah kita tafakkur saja tentang pengetahuan, bagaimana tentang mencari konsep-konsep pengetahuan ilmu yang tidak zikir, maka tafakkurnya juga akan bermasalah. Betul Bapak? Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Baca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baca alam semesta, baca buku, baca diri kita, baca seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada alam makro, ada alam mikro. Alam mikro kita Bapak sekalian. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka kita akan mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Alam makro, alam seluruhnya, planet-planet, ya, bumi seisinya yang Allah ciptakan, itu termasuk alam makro. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam menjadi tanda ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Mereka yang senantiasa berzikir, ya, pada waktu berdiri, wa qu'udan, pada waktu duduk, wa 'ala junubihim, dan pada waktu berbaring. Posisi manusia pasti ada tiga, betul nggak? Kalau nggak diri, kalau nggak duduk atau berbaring. Dan dia tafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu. Kalau hanya berzikir doang umat Islam, maka umat Islam akan jubut Bapak sekalian. Betul nggak? Tidak dinamis. Alhamdulillah Muhammadiyah Pak sudah punya belasan universitas, bahkan puluhan universitas. Yang berbangga ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, mahasiswanya sampai 4 ribuan, berbagai datang di negara, berbagai fakultas. Tafakur, zikir, tafakur, ya, tentang ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan masih Engkau ya Allah, tidaklah Kau menciptakan ini sia-sia, semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Makanya kalau pengen sholat tahajud, Pak, sholat tahajud sunnahnya baca apa? Ayat ini tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Keluar rumah, lihat ciptaan Allah, bintang-bintang, bulan-bulan, ya kan, dan seterusnya. Dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dulu pernah pilot Marwanto, saya pernah teringat Pak dari KSI, pilot Marwanto, pesawat Garuda tahun 2006 kalau salah lupa ya. Ketika satu mesin pesawatnya Pak mati, dibenerin lagi mesin pesawatnya kedua mati juga. Karena dia sering berzikir kepada Allah, dikendalikan, kasih ilham oleh Allah untuk lembah di sungai Bengawan Solo, Pak. Betul nggak Pak? Mati cuma satu pramugarinya, itu pun karena dia loncat, ya kan? Tapi semuanya selamat Bapak sekalian. Insya Allah kalau kita sering berzikir, lebih di bulan Rajab, Allah akan bimbing kita, ya. Allah akan berikan hidayah kepada kita sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Bu, surat apa itu Bu tadi saya baca? Surat Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bertakwa, berzikir, berselawat, baca Quran, melakukan ketaatan kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah bimbing kita kemampuan untuk membedakan mana baik mana buruk. Yukaffir ankum sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu, dan Allah Maha besar, ampunannya Maha besar karunia-Nya. Cukup? Cukup? Belum. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rajab memang yang Allah bulan yang muliakan. Dalam Islam Bapak sekalian, kalau kalender dulu orang-orang musyrik Mekah, dulu sebelum Islam itu senang perang. Maka ketika mereka senang perang, tapi ada masa-masa mereka juga tergantung berperang. Karena saking senang perangnya,
banyak harta mereka itu yang sumber dari perang. Makanya mereka ini berinisiatif kelompok masyarakat Arab pada waktu itu untuk mengharapkan perang di 4 bulan ini, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Tapi lagi-lagi Bapak sekalian, terkadang juga mereka melanggar di orang-orang musyrik Mekah untuk berperang di bulan-bulan yang memang dia harapkan sendiri, Pak. Orang-orang musyrik itu al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan. Ada namanya Muharram, betul nggak Pak? Sofar, disebut Sofar apa Pak? Sikrun, nol. Karena pada waktu bulan tersebut itu orang-orang musyrik itu mereka meninggalkan rumah mereka dan kondisi kosong untuk berperang, untuk berpergian. Sikrun namanya, Sofar. Ada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya kan? Karena Robi itu karena mereka pada waktu itu bertempat di rumah 4 persegi, Robi. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumad beku karena pada waktu itu Pak, air menjadi beku. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Kemudian apa? Rojab. Kenapa Rojab? Karena Tatasyahabal Qabail. Mereka berpencar masyarakat Arab pada waktu itu berperang. Kemudian apa? Habis Rojab, Syahab. Habis Rojab itu tarjimnya, dimuliakan. Dimuliakan. Syahban tata Syahbal Qabail. Kenapa waktu itu mereka berpencar-pencar untuk berperang. Habis Rajab, habis Syahban, Ramadan, fisik dan rohak, doa karena saking panasnya. Kemudian masuk lagi apa? Syawal. Kenapa dimakan Syawal? Ada istilah bahasa Arab Syawalatil iblu bi aznabiha litirok. Itu kalau unta geruk apalagi buntutnya diangkat, ditinggikan buntutnya itu untuk dia berbentuknya gerung. Makanya Syawal disebut bulan peningkatan. Habis Ramadan, habis Syawal, Idul Fitri. Syawal Idul Fitri kan. Kemudian Dzulqa'dah, dikatakan Dzulqa'dah dari kata fi'dah, berdiam diri itu nggak boleh perang. Dzulhijjah bulan ibadah haji. Kemudian Muharram. Nah ini mereka harapkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Karena orang-orang sudah melaksanakan manasik haji, Pak. Diharap juga. Muharram, kenapa Muharram juga mereka tidak mau berperang? Diharapkan orang muslim untuk berperang karena dikasih kesempatan orang yang pulang haji untuk pulang ke tanah airnya masing-masing, Pak. Di bulan Muharram masuk Rajab, diharapkan lagi bagi mereka. Maka ketika itulah agar mereka bisa pulang kembali lagi ke mana? Makin jauh. Bulan 7 Rajab itu bisa kembali lagi mana? Ke Mekah. Itu yang mereka muliakan. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ketika Nabi melaksanakan ibadah haji wada, haji perpisahan tahun berapa, Pak? Tahun 11 Hijriah ya. Betul. 11 Hijriah haji wada. Nabi meninggal tahun 11 Hijriah. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ana qadistadara az-zaman li hayatihi." Sekarang ini Pak Al-Ana, sekarang ini sungguh telah berputar tahun ini sesuai dengan keadaannya semula. Yawma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asara syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, 4 yang Allah muliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. 3 bulan berturut-turut, satu saat terpisah. Nabi SAW bersabda ketika itu pada para sahabat, hari apakah ini? Para sahabat menjawab, ya Rasul, bukan Allah, bukan kau yang paling tahu. Kemudian Rasul menjawab, ini hari Nahar. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, bulan apakah ini? Para sahabat menjawab, kau yang paling tahu ya Rasul. Lalu Rasul menjawab, ini bulan Muharram. Saudara sudah sekian berbahagia. Akhirnya ketika haji wada, kemudian sampai saat inilah itu hari-hari yang memang dalam Islam sudah ditetapkan sejak zaman dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram.
Berarti Dzulhijjah itu Pak bulan ke-12. Betul. Rajab itu bulan yang ke-7. Ramadan bulan yang ke-9. Kenapa bisa Ramadan bulan ke-9? Maka ulama memiliki satu kesimpulan, di antaranya adalah bahwa ibu yang mengandung selama 9 bulan di dalam kandungan ibunya masuk Syawal, maka seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, maka keluar bayaumin waladatuhu, di bayi yang baru dilahirkan, maka tidak akan membuat dosa. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Ada nomor yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikutin bersama kajian yang bertema Tadabbur Surah At-Taubah ayat 36. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum kita tutup kajian ini, kami dari PCM Harapan Jaya menghimbau kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian untuk mensejahterakan umat Muslim. Mari kita sama-sama belanja di warung tetangga. Demikian kajian ini kita tutup dengan bacaan. Kurang lebihnya kami dari pengurus Masjid Tabligh PCM Harapan Jaya mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.